Halo kawan-kawan, jadi di sini saya akan melakukan sebuah pendakian di gunung yang cukup terkenal di kalangan pendaki ya, yaitu Gunung Lawu. Setelah sekian lama waktu berlalu dan disasarin sama Google Map dan ada banyak rintangan-rintangan, makanya ya pecel. Malam-malam makan pecel. Ini lah mas, nyemin ini mas. Boleh, nanti buat di atas. Mumpung harganya ada promo di 26. Buat 9 ini. Sebelum kita melakukan pendakian, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Pengembara semesta! Wah! Setelah sekian lama, ada kali ya setahun mungkin ya tidak pernah naik Gunung Lawu, dan sekarang
2023 akhir tahun buat penutup ke Lawu. Dan kondisi habis kebakaran ya kemarin itu infonya. Ya dilihat saja nanti yang bekas kebakaran itu sebelah mana-mananya puncak gitu ya. Atau jalur mana yang lebih parah kena kebakaran gitu. Mantap. Lanjut. Mas, kalau ketemu jalur yang nanjak seperti ini atau yang landai tapi muter lumayan, milih yang mana, Mas? Kalau saya sih prefer landai tapi muter, soalnya lebih hemat tenaga, terus lebih safety juga. Kalau saya kan pasti tahu kalian lewat landai. Saya nggak kuat pasti. Dari sini ada air terjun Studio Alam namanya. Langsung dari alam ya. Tapi ini musim kemarau dan hujan pun masih jarang datang. Jadi ya tidak seberapa kedengaran dan mungkin airnya juga tidak seberapa banyak. Oke. Akhirnya jam 10:15 kita nyampe pos 1. Oh, tadi kita start jam 9, terus nyampe sini jam 10:15. Estimasi base camp pos 1 jam 15 menit. Mantap. Cemoro Kandang nggak main-main sih. Meskipun ya cukup lumayan landai lah, begitulah pokoknya. Mantap. Kita istirahat sejenak sebentar untuk ngelurusin kaki. Di pos 1 ini aslinya ada warung ya, tapi buka pas weekend saja. Kalau enggak Sabtu Minggu itulah namanya weekend. Hari libur namanya weekend. Pasti buka ini warungnya. Dan ini katanya tadi saya tanya pihak base camp, kalau hari biasa memang warung di Via Cemoro Kandang ini tutup semua. Sampai pos 4 tutup semua. Jadi kita nanti bisa nggak bisa ya kalau kekurangan air ya turun ke Sendang Derajat paling aja. Pos 1 ke pos 2 seperti ini. Wahai kawan-kawan, jalurnya nanjak tidak ada ampun dan tengahnya ada perlintasan air mengalir jika ada turun air dari langit. Mantap. Meski jalur Via Cemoro Kandang ini terbilang cukup landai, hampir mirip seperti jalur Ceto, tetapi bedanya kan kalau Cemoro Kandang kan dia meleperi bukit terus menerus, dan kalau Ceto jalur biasa dan nanti ketemu Bulak Peperangan dan sabananya itu. Tapi kalau saya ya dari jalur 3 ini yang ada di Jawa Timur sama Jawa Tengah ini, yang khususnya ada di Cemoro Kandang, Cemoro Sewu dan Ceto, itu dia memiliki variasi tersendiri. Kalau kepingin yang
cukup adem dan agak lembab ya, itu bisa jalur Cemoro Kandang ini. Recommended. Dia jalurnya adem. Di sini terdengar suara gemuruh dari Kawah Lawu. Coba dengarkan baik-baik. Nah itu adalah suara kawah Gunung Lawu. Dan ketika kalian ingin melihat Kawah Lawu, ya kalian harus lewat Cemoro Kandang. Biar nggak kejauhan dan deket gitu. Soalnya saya juga ya belum pernah ke kawah. Kalau nggak sama orang yang sudah pernah ke sana atau sudah tahu jalannya lah atau jalurnya lah, itu saya nggak akan berani explore sendiri, soalnya kan cukup bahaya gitu. Kalau kalian kepingin ke Kawah Lawu kan bisa ngajak temen yang pernah explore ke Kawah Lawu gitu. Akhirnya nyampe di pos 2. Pos 2 kita estimasi 1,5 jam sesuai perkiraan estimasi dari pos 1 tadi. Pos 1 ke pos 2 estimasi kan saya kira-kira 1,5 jam lah. Ternyata ya benar 1,5 jam. Di sini kalau weekend ada warung juga. Jadi pos 1, pos 2 ada warung. Kalau pos 3 itu nggak tahu aku ya. Kalau pos 4 ada. Dan di sini coba sini ada sih. Di sini ada shelter ya. Bisa buat istirahat para pendaki ketika hujan turun atau kelelahan juga bisa. Tapi jangan dibuka tenda di dalamnya. Karena ya nanti merusak fasilitas shelter nanti. Oke, mantap. Kita istirahat dulu. Nyemil untuk mengisi perut. Mantap. Akhirnya sampai pos bayangan. Pos bayangannya pos 3 nih kayaknya. Nyampe dengan estimasi 30 menit. Pos 2 ke pos bayangan cuman 30 menit. Cukup cepet sih. Nah, kalau biasanya ada pos bayangan, biasanya pos yang dilewati itu pasti membutuhkan estimasi yang cukup panjang. Mantap. Setelah sekian lama nunggu hujan, akhirnya ngantuk banget sumpah. Belum tidur sama sekali. Tadi cuman tidur
Di pos 2 cuma setengah jam atau 30 menit. Dan juga lumayan capek karena di perjalanan kan kita naik motor gitu. Tetaplah, ini nyemil-nyemil dulu lah. Setelah sekian lama, 2 jam setengah dari pos 2 ke pos 3 Penggi ini, yang dinamakan pos 3 Penggi. Penggi itu artinya ngos-ngosan yang sangat berat lur, dan kayak kapok lah gitu intinya gitu. Ya cukup lumayan kapok ini. Seumur-umur saya naik ke Lau via Candi Ceto, via Cemorosewu. Jalurnya nggak seperti ini lur. Ini cukup menyiksa sama sekali. Ini cukup menyiksa sekali gitu. Tanjakan Penggi yang berbentuk zigzag ataupun langsung kerucut ke atas. Emang ada jalur yang cukup cepat yang dibuat kayaknya sih baru ya, langsung tanjakan langsung nanjak pol gitu. Cuman ya lututku pasti sakit loh, dan mulut ketemu lutut terus loh. Dan kalau kita melewati jalur yang zigzag, kita juga salah loh. Zigzag pun, wah zigzagnya nggak ada habisnya lur. Ada paling berapa zigzag itu? 20 zigzag ada itu. Sampai capek banget sumpah. Sampai temanku kelelahan. Ketiduran. Ya udahlah, istirahat dulu. Habis ini kalau sudah enakan langsung lanjut pos 4 area camp. Soalnya nggak ada warung yang buka. Soalnya ini kan hari biasa, hari Rabu ini ya. Mantap. Alhamdulillah, kita tadi sampai sini jam berapa mas? Jam setengah 7. Setengah 7-an. Jam 7. Berarti 1 jam setengah ya? 1 jam setengahan lah. Ya, dari pos 3 ke pos 4 1 jam setengahan. Tapi kok pos 4 kok horor banget ya? Dan seperti terbengkalai. Warung yang ada di pos 4 itu kayak sudah nggak dipakai lagi gitu. Saya juga heran tadi pas masuk gitu. Loh, kok bisa nggak dipakai lagi gitu? Hah, ya udahlah. Saya kan nggak ngurus pokoknya, nggak ngurus banget. Pokoknya kita makan mie instan. Mie instan, selalu instan, selalu mudah dan selalu cepat. Yaitu adalah mie instan. Tapi gak di endorse ya. Selamat pagi semuanya. Ini dari tadi malam ya. Maaf tidak saya rekam karena fisik sudah mulai agak ngedrop ya. Terus posisi habis kehujanan, basah semua, dingin lah. Jadi ya agak sempat ngerekam juga gitu ya, pos 4. Sekarang jam 8:15. Alhamdulillahnya ada panas untuk menghangatkan semua badan gitu. Sampai tadi malam loh, tidur aja nggak ada bangun-bangun sama sekali. Saya sama teman saya cuman buang air kecil doang bangunnya itu. Saking capeknya badannya.
Dan trek Cemoro Kandang memang is amazing, wow gitu. Tapi ya view-nya ya wow, is amazing. Coba lihat. Full lautan awan. Di atas pos 4. Gila. Padahal masih jam 8 lebih 15 ya. Tapi full lautan awan. Lautan awan gitu. Mantap. Ini kita nyeduh kopi dulu dan nyemil-nyemil dulu sebelum summit ya. Soalnya kita gak ngejar apa-apa sih. Soalnya kita kan juga 3 hari 2 malam gitu. Jadi ya nyantai aja lah. Bisa untuk istirahat juga besok. Buat besok turun gitu. Mantap.